Perkenalkan, nama saya Bintang Hutagalung. Saya dari kelompok 29 KKN Batubara. Di sini saya berasal dari jurusan Ilmu Komputer dari Fakultas Sains dan Teknologi. Dalam kelompok ini, saya termasuk dalam divisi PDD atau dokumentasi, di mana yang bertugas untuk melakukan banyak hal termasuk dalam pembuatan dokumenter ini. Untuk hari ini, kami telah memasuki minggu kedua, di mana akan dimulai pada hari Senin. Pada hari Senin itu kami telah melakukan banyak kayak aktivitas gitu. Lebih dari 4 aktivitas. Yang pertama ada apel pagi, yang kedua ada sosialisasi dan seterusnya. Untuk apel pagi itu kami bangun pada pukul 6, tapi kami berkumpul di kantor desa itu pada pukul 8. Dan apel paginya dimulai pukul 9. Apel pagi dimulai di pukul 9. Di situ kami mulai melakukan perkenalan. Perkenalan di sini di mana kepala desanya memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, lalu sekretarisnya juga perangkat desa-desa lain. Lalu ketua kami yaitu Yuda juga memperkenalkan kami secara satu persatu. Mulai dari sekretarisnya hingga pada divisi kami yaitu divisi PDD yang terakhir. Inilah kado susun 2 jadi ya. Nanti kalau mau ke lapangan bisa nanti melalui dia. Di situ potensi ada pertama pertanian, yang kedua pabrik kerupuk. Di situ yang ada pabrik kerupuk. Untuk dusun 2. Lanjutlah ke dusun 3. Ini dulu buat kemari. Untuk pelatihan jahit orang cacat itu juga. Jurusan saya Hukum Pidana Islam, alamat saya Labuan Batur atau Perapat. Saya di sini sebagai bidang acara. Perkenalkan, nama saya Sinja Fadila. Saya di KKN 29 sebagai anggota divisi Humas. Alamat saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Faris Mamora, asal dari Tapanuli Utara, Pariko, dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Matematika. Di situ salah satu perangkat desa yang bernama Bang Madan mengatakan bahwa pada hari itu kami akan melakukan sosialisasi ke 4 dusun yang berbeda. Yaitu dusun pertama Dusun Toba, dusun kedua Dusun Kapas, dusun ketiga Dusun Banjar, dan dusun keempat itu Dusun Melayu. Di tempat saat ini kita sedang syuting itu kita berada di Dusun 2, yaitu Dusun Kapas. Di Dusun 2 ini Anda bisa melihat di background saya terdapat bendungan. Bendungan ini mengalir hingga Dusun 1. Di Dusun 1 itu juga terdapat ada seperti danau, tapi danau itu buatan masyarakat di sini. Di dekat danau itu juga ada seperti masjid, angsa. Juga dibandingkan Dusun 2 kita ini yang lebih banyak ditanami seperti sawah-sawahan, di sana untuk masyarakatnya itu sendiri lebih banyak menanam singkong seperti itu. Untuk padi sendiri seperti itu kurang ya. Ketika kami di Dusun 1, kami tidak banyak berhenti di
tempat persinggahan sih. Kami hanya pergi ke bendungan, ke danaunya, ke masjidnya, lalu menyapa masyarakat sambil kami menaiki kendaraan seperti itulah. Lalu kami sampailah di Dusun 2 di tempat ini. Di tempat ini kami di arah sana itu ada sawah. Di Dusun 2 ini didominasi oleh persawahan ya, seperti itu. Di sebelah sana itu ada sawah. Sawah itu membentang dari mungkin kira-kira berapa kilometer ya? Agak luas lah. Enak ya ngadep sana. Sini. Panas bola. Nah, lapangan bola. Orang Isma main bola di gimana? Anjay. Insya Allah. Kalau nggak jatuh ya. Kok bisa kalau pakai becak? Iya. Boleh tuh, Pak. Nggak jatuh. Boleh nggak? Aku pengen bawa becak gimana? Kan kayak betul kan. Bulu aja bisa, Pak. Gimbal gitu yang ada tak gitu. Sumpah cepet kali yang habis sudah bersatu dulu. Ribet beli minum pegangannya. Kenapa ya? Tuh anjing. Mereka ada pakai. Aku mau jatuh. Dipegang kenapa di situ minumnya? Pegang kan? Bentuk ada lebih jauh ya. Tapi tinggi kali airnya. Gak lucu kita masuk kan? Pernah lah kita. Jadi Nemo mandi Nemo. Ibu. Halo Ibu. Halo Ibu. Halo Pak. Mau jatuh. Dia kena dengan jalan dia. Ada bendungannya. Iya, bapak itu. Non-stop ini. Udah. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Dah. Gantian. Sewa dulu dia. Sini tuh disaring supaya airnya nanti tidak ada sampah-sampahnya ya, rapi. Pastinya. Ayo kita pergi guys. Oke lanjut. Kita ke Dusun 2. Bisa lah kalau turun harusnya. Ini kita habis dari bendungan. Depan di depan. Ini depan kali ya, ini jeblok ya. Ya, dikira berapa ininya? Isinya. Ini kuburan guys. Banyak ini apa namanya kayak yang apa itu kuburan. Di sini bisa jadi semua orang yang meninggal di kampung ini dikubur di sini. Kayak yang itu tuh. Baru-baru ini ada yang meninggal, terus di situ ada kuburan yang lagi digali. Beda dari kamu sebelumnya. Wow. Itu lur. Lur aja. Seperti biasa transaksi guys. Kali rumah kayak gini kan. Ih, lucu kali cok.
Ruang KKN, sekarang kami lagi di Dusun 2. Dusun 2 apa namanya? Kurang tahu juga ya Pak? Di sini kami dalam rangka broker pertama menyusuri dusun-dusun yang ingin Kami jelajahi pastinya. Jadi kami di sini tadi kami sudah ada di Dusun 1, yaitu kami ke perairannya, irigasinya. Karena kami lagi di Dusun 2, sedang istirahat sebentar. Kami sudah melewati kuburan. Kabarnya di sini banyak kuburan karena memang di sini banyak masyarakat Muslim. Sedangkan di Dusun 1 banyak masyarakat yang Kristen sama Katolik. Lalu di sini banyak kuburannya kenapa? Karena orang di desa sebelah juga ingin kuburannya di Dusun 2 ini. Nanti kita jalan dulu lah ya, kita tahu dulu. Ya sosialisasi ini dulu kan, lingkungan dulu kan. Lingkungan dulu. Ya, ini tahu masalahnya fungsi ini keadaan ini. Ini sana habis Pak, udah ada lagi. Tahu, habis. Sebetulnya nggak habis di sana ternak. Jadi saya nanti ternak ayam merah. Oke. nantinya garang di sana. Ya. Bukan orang yang nggak juga ternak juga ada yang putih. Yang potong. Iya, kemarin juga ada yang tawarin ayam. Ada di Dusun Melayu, mau pesantrennya itu adanya di Dusun Melayu. Itu kalau memang mau tahu TK-nya, KW-nya, pesantrennya. Juga di belakang saya ini ada masjid. Di masjid ini kami juga melakukan salah satu proker kami, yaitu belajar mengaji. Ketika kami di Dusun 2 ini, di dekat sini, juga ada tempat kami melaksanakan proker mengaji di rumah Bu Ita. Rumah Bu Ita itu salah satu guru mengaji di sini. Dia itu sangat dihormati di sini karena mengajari anak-anak untuk belajar membaca Iqra dan Al-Quran secara gratis. Ibu itu berpesan kepada kami, jika kami berkenan untuk membantu beliau, maka beliau akan sangat berterima kasih kepada kami. Jadi ketua kami mengatakan bahwa alangkah baiknya jika kita membantu beliau. Lalu berpindah ke Dusun 3. Di Dusun 3 itu sendiri gabung ya untuk kayak mata pencariannya, ada singkong, tebu, sawit gak terlalu banyak. Ada sawah juga kayak padi-padian seperti kayak gitu. Lalu untuk di Dusun 4 itu ada Desa Melayu. Di Desa Melayu itu kami melakukan salah satu proker, yaitu melakukan belajar mengajar di sekolah. Untuk sebutannya kami menyebutnya AW. Untuk kepanjangannya nanti Anda bisa melihat di sini. Pada hari Senin itu kami melaksanakan hari pertama proker belajar mengajar di sana. Di sana untuk pengajarannya ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga ada, dan lain sebagainya. Untuk proker belajar mengajar itu kami hanya melaksanakan 1 minggu, tapi selama 1 minggu kami telah melakukan banyak hal seperti mengajari murid-muridnya belajar membaca. Juga kami telah membuat sebuah modul khusus untuk anak kelas 1 SD. Untuk membantu sekolah itu merealisasikan bagaimana cara mereka menyampaikan ajaran mereka dalam hal belajar baca dan menulis kepada murid-muridnya. Pada hari pertama yaitu hari Senin, kami mulai melakukan yang namanya piket desa di kantor desa. Sekretaris dari kepala desa sendiri telah memberitahu kami apa saja tugas yang akan kami kerjakan selama piket di sana, yaitu melakukan pelayanan masyarakat dalam bentuk membuat surat keterangan miskin, mengatur KTP, KK, juga membantu dalam mengorganisir dokumen-dokumen yang ada di sana. Saat itu kami juga diminta tolong untuk mengatur salah satu laptop dari perangkat desa itu sendiri. Terkadang kami juga membantu membersihkan aula, mengatur sarana dan prasarana yang ada di sekitar kantor desa itu sendiri. Di hari kelima itu juga kami udah mulai sosialisasi ke banyak instansi ya, termasuklah di desa perkotaan itu ada satu pesantren khusus putri, namanya pesantren Al-Mumtaz. Nah, pesantren Al-Mumtaz ini
ya bisa dibilang cukup unik ya. Dia pesantrennya itu ya tetap ada kegiatan pesantrennya, tapi juga aktif juga itu untuk kegiatan umumnya. Malah kegiatan pesantrennya itu hanya dari siang sampai sore gitu aja, dan di hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh mereka libur gitu. Nah, pas pula kami datang itu di hari Senin ditemani oleh Bapak Kepala Dusun 4, yaitu Dusun Melayu, karena pesantren Al-Mumtaz itu berdekatan dengan perbatasan antara Dusun Banjar dan Dusun Melayu gitu. Nah, jadi di pesantren itulah kami ketemu sama ya ustadz-ustadznya, ustadz-ustadzahnya, pengurus-pengurus pesantren gitu. Nah, berkenalan lah dengan mereka dan menyampaikan tujuan kami datang ke desa perkotaan ini, yaitu sebagai mahasiswa yang diberi tugas untuk melaksanakan program Tridharma Perguruan Tinggi Kuliah Kerja Nyata. Nah, sempat bernegosiasi untuk pengambilan program kerja ya di sana, seperti mengajar ngaji, bukan mengajar ngaji, seperti mengajar sekolah, mengajar mata pelajaran atau buat kegiatan apapun lah itu. Nah, tapi setelah kami cross check lagi, ya waktu kami nggak cukup untuk juga ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pesantren. Nah, jadi ya hanya sekedar silaturahmi aja lah. Ada dua kali. Yang pertama itu perkenalan, terus yang kedua itu ya silaturahmi biasa aja gitu, jumpa sama pengurus-pengurusnya gitu kan. Nah, untuk di hari ke-6 ya kegiatan kami nggak banyak sih. Itu hari Selasa ya. Hari Selasa itu ya seperti biasa rutin gitu kan. Pagi ada yang ke balai desa, terus siangnya ada yang ngajar ngaji, terus juga ada yang ngajar sekolah. Nah, di ngajar ngaji ini karena kami terbagi ke 4 lokasi, lumayan banyak juga gitu yang ngajar kan. Jadi satu lokasi itu diutus 2 orang. Untuk di musola Dusun 2 itu 2 orang, di Bu Ita 2 orang, di Bu Wati 2 orang, sama di masjid 2 orang. Nah, untuk ngajar ngaji sendiri itu terbagi di 2 waktu ya. Yang pertama di siang itu habis zuhur lah, sekitar jam 2-an, sama malam habis maghrib itu sampai jam 9 atau sampai isya. Kebanyakan sampai isya sih. Nah, ya kalau untuk ngajar ngaji ya seperti biasa gitu kan, ngajar ngaji anak-anak Iqra, terus ngajarin mereka cara baca yang baik, terus hafalan gitu kan, setor hafalan, terus makhorijul hurufnya, dan banyak lah gitu seputar tentang baca tulis Al-Quran. Tepat setelah kegiatan mengajar ngaji ya, nah itu kami dipanggil oleh atau diundang oleh remaja di Dusun 4 untuk ikut serta rapat di sana. Jadi mereka mau bikin kegiatan 17-an. Kan karena anak KKN ini ya bisa dibilang kebanyakan orang-orang multi talent di dalamnya ya gitu. Karena berasal dari beberapa jurusan gitu kan. Nah, jadi kami diminta untuk ya ikut serta dalam pelaksanaan perayaan HUT RI 17 Agustus gitu. Nah, situ saya diminta tolong untuk membuat proposal. Ada sekitar 5 proposal lah yang kami kerjakan gitu kan, dan ditaruh ke tempatnya berbeda-beda, dan alhamdulillah udah ada hasilnya. Terus juga mereka minta kami untuk jadi panitia di malam itu. Jadi kami dikumpulkan, ya dibahas lah tentang kepanitiaan untuk 17-an. Nah, clear. Lalu mereka nanya aja sama kami, kira-kira apakah kelompok KKN yang sekarang ini itu sama nggak dengan kelompok KKN yang sebelumnya gitu kan, yang ya hanya pulang aja gitu, nggak ada yang ditinggalkan yang bermanfaat untuk desa ini. Nah, di situ kami merasa tertantang nih untuk membuat suatu hal yang kayak mana nih caranya biar masyarakat itu bisa mengenang kami terus-menerus dan bermanfaat untuk mereka dalam jangka panjang gitu kan. Saya usulkan lah untuk membuat kerajinan batik di malam itu waktu berkumpul dengan remaja masjid. Nah, jadi karena mereka meminta kami untuk membuat satu hal yang mungkin ya berdampak kepada ekonomi masyarakat ya, saya mengusulkan untuk pelatihan membuat batik, karena ya batik itu kita tahu sendiri pasarannya itu besar gitu kan, tidak hanya di Indonesia bahkan di luar negeri.
Jadi saya usulkan untuk membuat pelatihan membatik. Di situ saya usulkan ya batik cetak gitu kan, karena batik tulis itu belajarnya sangat lama dan waktu kami di sini nggak cukup untuk mengajari mereka tentang hal itu tadi. Nah, situlah kami mulai dekat dengan remaja di Dusun 4 karena mereka yakin kami bisa membawa perubahan untuk desa perkotaan dan dusun mereka. Makanya kami sampai saat ini ya terus berkontribusi dengan mereka dalam banyak kegiatan. Nah, itulah hasil rapat kami selama di malam itu di hari ke-6. Nah, lanjut nih di day ke-7 ya, di hari Rabu, tepat di hari Rabu itu ya kegiatan tuh seperti biasa, kayak yang ngajar ngaji, ngajar sekolah, piket balai desa gitu kan di kantor desa. Terus juga yang piket rumah ya piket rumah gitu, piket di posko gitu kan. Nah, tapi ada nih satu momen yang saya sendiri belum pernah melakukannya seumur hidup saya itu ya, yaitu manen tebu. Jadi di desa perkotaan ini juga ada nggak satu sih, ada banyak banget kebun tebu di sini. Banyak kebun tebu. Kayaknya di belakang ini nggak ada. Nanti kita cari isinnya. Nah, banyak sekali kebun tebu. Jadi di day ke-7 itu kami dapat bagian untuk ya manen tebu-tebu yang udah layak panen. Jadi saya bersama beberapa teman-teman saya dari anak KKN yang lain di kelompok 29 itu bersama-sama ikut serta bersama masyarakat yang punya kebun-kebun tebu di desa perkotaan ini untuk ya bersama-sama memanen tebu yang udah layak dipanen gitu. Nah, dan ya lumayan gitu, panennya nggak sembarang panen gitu kan, panen besar juga gitu, ada banyak yang layak juga lah untuk langsung dikonsumsi gitu kan tebunya. Bahkan banyak yang dibuat untuk es tebu gitu. Ya gitulah, lumayan oke lah untuk di hari ke-7. Karena ya tadi suasana manen tebunya itu gitu. Jadi kami manen, kami motong tebu, kami ngulitin tebu, terus jadi olah lah untuk bikin minuman gitu kan. Dan kebetulan di desa perkotaan ini ada seorang pedagang es tebu gitu, jadi ya dia punya mesin gitu kan untuk ngolah tebu itu, ya dipakai aja gitu untuk ngolahnya gitu kan. Lumayan lah gitu untuk buat minum air tebu gitu kan. Nah, kayak gini lah air tebunya. Belum. Enak. Habis itu ya tetap lanjut di day ke-8 itu seperti biasa gitu kan. Nah, ada lagi satu momen yang ini juga nggak nyangka kalau ternyata bisa dilakukan gitu oleh anak kelompok 29 Batubara. Donor darah. Yang ya mungkin banyak yang tabu gitu ya tentang pendonoran darah gitu, juga partisipasi dalam hal ya berbagi darah lah gitu ke orang lain. Bayanginlah darah diambil gitu kan. Jadi kami dapat undangan untuk perwakilan dari kelompok 4 orang ya donor darah gitu datang ke kecamatan. Itu yang bikin balai desa kan. Ya kan. Yang bikin balai desa 4 orang di hari itu wajib untuk datang ke kantor camat, memeriahkan niatnya memeriahkan gitu kan, memeriahkan acara donor darah, tapi ya jadi relawan ternyata. Ada satu kawan kami ya yang dia diambil darahnya gitu untuk dibagikan lah ke orang yang membutuhkan darah. Nah, itulah untuk untuk kegiatan di hari ke-8 ya donor darah tadi. Nah, karena memang dari set awal itu ya kami itu memang niatnya itu tidak terlalu banyak di instansi gitu dan lebih fokus kepada ya menyapa masyarakat, langsung terjun ke masyarakat gitu kan ya. Kami lebih banyak kegiatan di balai desa memang. Nah, di hari ke-9 itu sampai kami beberapa orang itu diminta jadi instruktur senam. Termasuk saya sendiri. Ya memang ibu-ibu sih yang dipimpin gitu kan ya, ibu-ibu lansia. Terus ada juga yang masih paruh baya ada, tapi rata-rata lansia. Nah, di hari ke-9 itu pertepatan di hari Jumat.
di hari Jumat itu ya tadi gitu, kita senam bareng ibu-ibu, ya happy lah, hura-hura gitu kan, karena hari Jumat juga gitu kan. Dan ya seperti biasa, ada yang di rumah, ada yang di rumah, di sekolah ada yang ngajar juga. Dan di sekolah juga karena hari Jumat ya lebih banyak kegiatan di pengembangan budi pekerti, karena kurikulum Merdeka ini kan lebih banyak mengajarkan murid itu untuk berkreasi gitu, berkreasi di luar daripada teori yang ada di dalam buku gitu. Nah jadi ya gitu, anak-anak di sekolah itu juga banyak yang menampilkan kemampuan mereka. Itulah, jadi yang di sekolah juga nggak terlalu banyak ininya kegiatan di dalam kelasnya. Nah terus di balai desa ya itu tadi senam pagi, terus ada medical check bareng ibu-ibu. Nah medical check ini juga saya pikir cuma medical check biasa gitu kan, ternyata ya lengkap juga gitu. Cek gula darah, cek kolesterol, cek asam urat, darah tinggi, banyak lah gitu kan. Nah juga boleh konsultasi lah terkait tentang apa yang kita keluhkan gitu kan. Misalnya kayak saya punya keluhan di lambung saya gitu kan, kenapa sering sakit apa semua gitu. Nah boleh kita konsultasi gitu. Jadi di hari Jumat itu khusus memang ya untuk program kesehatan gitu, tapi dipusatkan di balai desa gitu. Setelah kami melaksanakan kegiatan di balai desa ya sampai setengah hari, karena bertepatan di hari Jumat, yang laki-lakinya ya banyak yang nggak banyak ya, semuanya gitu, semuanya bergerak untuk ke masjid sama-sama sholat Jumat. Nah waktu itu yang jadi khotibnya diminta juga dari kelompok 29, dan bertepatan juga di situ jadwal saya yang menjadi khotib. Ya jadi khotib lah, kayak khotib pada umumnya gitu kan ya, ceramah khutbah gitu kan, khutbah ya, habis khutbah sholat Jumat seperti biasa, terus jadi imam. Nah untuk kegiatan di malamnya juga seperti biasa, wirid lah paling. Oh iya, after sholat Jumat itu ternyata kami diundang untuk ikut wirid gitu, dan nggak cuma ibu-ibu aja, laki-lakinya juga ikut gitu. Nah memang temanya itu wirid ibu-ibu, tapi diminta lah laki-laki dari anak KKN juga ikut itu ya. Datanglah kami beberapa orang perwakilan untuk ya ikut serta dalam kegiatan perwiritan ibu-ibu itu. Nah ya wirid seperti biasa sih, kayak dia ngaji, dengar ceramah, tanya jawab gitu kan, diskusi dengan ustadz. Nah selain kegiatan di instansi balai desa gitu ya, untuk masyarakat dewasa atau ibu-ibu gitu, kami juga punya nih program untuk ya anak-anak gitu kan, anak-anak mulai dari usia dini sampai dengan remaja, yaitu dengan membuat pojok baca. Jadi karena kami banyak menerima donasi kayak buku, terus juga pakaian gitu kan, jadi ya dimanfaatin lah untuk diberdayakan di masyarakat itu kan. Salah satu yang kami buat dari apa yang didonasikan itu ya dari buku tadi, kami bikin pojok baca di posko. Jadi posko anak laki-laki itu kan di sebelah posko itu ada kayak ya lahan kosong lah gitu kan, tapi rimbun banyak pepohonan. Ya udah digelar tikar, disusunlah buku-buku. Ternyata awalnya cuma iseng aja gitu, kayak ya udah gitu, cuma naruhin buku aja. Ternyata ada anak-anak yang datang, entah 1-2 orang gitu kan, datang ke posko. Ya mereka lihat gitu kan, ih banyak buku gitu. Ya datanglah mereka, datang ya baca-baca gitu kan, baca buku. Dipanggil lah kawan-kawan yang lain, ini ada buku. Akhirnya rame. Ya akhirnya rame gitu yang baca buku, rame gitu kan. Nah karena rame tadi, ya kami buatlah program ya namanya pojok baca gitu. Awalnya nggak ada terpikir gitu kan untuk bikin pojok baca, karena ya paling ya kita cuma mau donasi buku gitu kan, panti asuhan kayak atau ke perpustakaan sekolah gitu kan. Ternyata anak-anak itu antusias gitu untuk membaca buku, karena mereka juga ya di samping belajar di sekolah, ternyata juga punya semangat untuk belajar dengan orang-orang baru di luar gitu. Ya udah kami gabungkan aja gitu, bikin pojok baca. Nah disitulah mulai jalannya program pojok baca tadi itu untuk di hari Sabtu. Nah di sore harinya, karena di desa perkotaan ini ada pekanan setiap Sabtu ya, kami dari pihak konsumsi ya pergi belanja gitu untuk beli bahan makanan pokok kayak sayur, terus cabai, bawang gitu kan, dan ya lauk-lauk lah yang bisa dimasak untuk kebutuhan konsumsi kami selama beberapa hari ke depan.
di hari Minggunya ya karena hari libur gitu kan, ya tidak ada instansi yang buka dan kegiatan kami ya hanya fokus di posko aja gitu. Nah, karena pojok baca tadi udah ramai anak-anak yang datang itu, tidak hanya sekedar membaca buku tapi mereka sempat juga yang memperkenalkan permainan tradisional kayak lempar sendal, terus bola kasti gitu kan. Terpikirlah di kami untuk membuat sanggar. Di situ saya terkhususnya untuk di bidang dokumentasi berencana untuk bikin teater untuk anak-anak. Tapi ya karena kemampuan anak-anak itu berbeda-beda gitu kan, tidak bisa disamakan semua. Jadi kami bikin khusus program untuk latihan tari aja lah. Karena latihan nari ini kami pikir banyak event-event yang berdekatan di nari. Pertama ada di 17 Agustus. Yang kedua itu ada di festival untuk anak KKN 29 sendiri gitu. Anak KKN 29 ini kan datang kemari itu kan juga ada program untuk buat perlombaan gitu kan, festival. Jadi anak-anak ini rencana mau ditampilkan di hari festival tadi itu. Jadi mereka kami ajarkan untuk nari lah gitu. Tarinya ya tari sederhana gitu, kayak tari Melayu aja gitu, yang tari daerah gitu kan. Tapi bentuknya kreasi, tari Melayu. Gitu. Selain ngajar nari, oh iya, di malamnya itu kami kedatangan tamu dari remaja masjid gitu. Jadi mereka sempat bilang lah gitu kan, bahwasannya mereka mau apa sih? Mau silaturahmi ya, mau silaturahmi ke posko kami gitu kan. Akhirnya mereka datang ya sekitar ada 12 orang lah, 10 sampai 12 orang datang ke posko gitu kan. Nah, sekalian lah rapat membahas mengenai kegiatan yang akan berjalan berkolaborasi dengan mereka gitu. Termasuklah kami menceritakan kembali tentang batik tadi gitu kan. Nah, di situ saya udah dapat RAB-nya dari perusahaan batik, langgam batik dan souvenir di Medan. Mereka ngasih rencana anggaran biaya, saya kasihlah ke teman-teman RM gitu kan biar mereka baca. Nah, disitulah perdananya remaja masjid datang ke posko dan mengadakan silaturahmi di kami. Rumah adat yaitu, dan kami juga melakukan rumah adat tersebut tidak lupa juga dengan fungsinya. Kami akan berusaha bisa mungkin mengaktifkan rumah adat itu dengan pondok baca, karena kami lihat masyarakat di sini sebagian anak-anaknya ada yang buta baca. Maaf ya, karena dengan adanya pondok baca ini mungkin bisa membantu anak-anak. Kata-kata sekaligus menyampaikan, memaparkan proyek apa saja yang akan kita buat di kampung kita ini bersama dengan para remaja. Ketua yang bersamakan dengan segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Puji dan syukur atas Sampai ketemu di episode 3. See you.